Halo guys, kenalan yuk. Jadi nama aku Cetarisa dari kelas RA6, prodi aku manajemen. Aku dari Universitas Primagraha loh. Salam kenal ya. Jadi di sini aku mau presentasi tentang materi-materi teori ekonomi yang udah aku pelajari. Disimak ya videonya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang definisi ilmu teori ekonomi. Ilmu adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu ya'lamu yang berarti mengerti atau memahami. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi bisa didefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan tentang sebuah aturan yang telah tersusun secara sistematik dan universal. Kemudian teori ekonomi mikro analisnya dapat dibuat berdasarkan pemikiran antara lain yang pertama, kebutuhan dan keinginan manusia yang jumlahnya sangat tidak terbatas. Yang kedua, kemampuan dari segi produksi dalam menganalisis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian ekonomi mikro secara umum. Teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisnya, teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun tujuan ekonomi mikro yaitu yang pertama, mengkaji mekanisme pasar dari beberapa faktor yang ada. Hasil mekanisme ini nantinya akan dapat mempengaruhi harga relatif barang atau jasa. Yang kedua, menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realistis. Yang ketiga, menjelaskan keadaan teoritis yang diperlukan pasar terhadap persaingan pasar sempurna. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu pengertian teori ekonomi. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagian. Seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Jadi, ilmu ekonomi tidak lain adalah ilmu yang menganalisis ongkos dan manfaat daripada peningkatan alokasi sumber daya. Nah, ada juga nih sifat dari teori ekonomi, yaitu yang pertama ada variabel-variabel, ada variabel endogen yaitu variabel yang sifatnya direangkan dalam teori. Kemudian ada variabel eksogen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel endogen, tetapi ia ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar teori. Kemudian yang kedua ada asumsi dan yang ketiga ada hipotesis. Untuk materi yang keempat, aku hanya mengambil kesimpulannya aja. Jadi, secara umum ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bagian utama, yakni ekonomi mikro maupun makro. Keduanya sering digunakan untuk mengkaji serta mempelajari perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Salah satu perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah ruang lingkupnya. Kemudian, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Macam-macam kebutuhan manusia dibagi menjadi 4 kategori, yakni menurut intensitas, sifat, subjek, dan waktunya. Kemudian yang terakhir yaitu pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintahan, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Selanjutnya materi yang kelima yaitu tentang permasalahan dalam ekonomi. Di sini ada pengangguran. Pengangguran dapat diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh lesunya ekonomi, kurangnya potensi diri, kurangnya keahlian kerja, menurunnya pajak penghasilan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Kemudian yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana naiknya pendapatan dari munculnya kenaikan barang dan jasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keenam atau materi tentang ilmu ekonomi. Di sini saya sudah menuliskan definisi ilmu ekonomi seperti yang ada di layar Anda. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang masalah ekonomi makro. Di sini terdapat 5 ya, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi, yang ketiga masalah pengangguran, yang keempat inflasi, dan yang kelima masalah neraca perdagangan dan pembayaran.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai petunjuk dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi tersebut lebih menekankan pada aspek fungsional atau objektif, sedangkan bila dilihat dari perspektif interpretatif atau subjektif, komunikasi organisasi dipandang sebagai proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan organisasi. Ada juga nih contoh dari komunikasi organisasi, yaitu yang pertama adalah laporan kerja yang disusun oleh manajemen bawah untuk diperiksa oleh manajemen menengah dan atas, kotak saran, survei sikap karyawan, prosedur penyampaian keluhan, diskusi atasan bawahan, dan sesi tanya jawab informal di mana karyawan memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan masalah-masalah mereka dengan atasan atau perwakilan mereka. Kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang pengertian kerjasama. Di sini menurut Bahtiar 2004, kerjasama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai satu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan. Suatu tim dikatakan efektif jika telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan yang jelas dan operasional, yang kedua, keterampilan yang memadai, yang ketiga, komitmen, yang keempat, saling percaya, yang kelima, komunikasi yang baik, yang keenam, kemampuan negosiasi, dan yang ketujuh, kepemimpinan yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang dapat dibicarakan dan diteliti, baik secara variabel terkait, variabel bebas, maupun mediator. Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi, agar organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkan. Ada juga loh contoh komitmen dalam organisasi, yaitu yang pertama, saling menghormati dan menghargai masing-masing dalam berorganisasi. Yang kedua, mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mendedikasikan segala kelebihan untuk kemajuan organisasi. Dan yang keempat, tidak melakukan diskriminasi antar anggota. Dan yang terakhir, saling tolong-menolong dan bekerja sama. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu tentang pengendalian. Menurut Harlow, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Ada juga nih komponen pengendalian, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penaksiran risiko, yang ketiga, aktivitas pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir, pemantauan. Kita masuk ke materi yang ke-11, yaitu tentang definisi evaluasi. Menurut Edwin dan Gerald, 1977, evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Ada juga loh fungsi evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Yang kedua, evaluasi memberikan informasi terhadap definisi alternatif kebijakan baru termasuk dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, evaluasi memberikan informasi terhadap klarifikasi dan kritik terhadap suatu hal yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Wah, gak kerasa kita masuk ke materi ke-12, yaitu tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Misalnya media cetak sekarang mulai beralih ke media online dengan perangkat komputer maupun gadget. Kita dapat menikmati informasi. Ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu yang pertama sebagai fungsi operasional, yang kedua fungsi monitoring and control, yang ketiga fungsi planning and dedication, dan yang terakhir fungsi communication. Nah, setelah paparan materi yang tadi, di sini aku mau menyimpulkan materi yang tadi. Di sini yang pertama, berdasarkan analisa terdapat 3 permasalahan ekonomi, diantaranya masalah produksi. Masalah ini sangat erat kaitannya dengan apa dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi dan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan.
Kemudian yang kedua yaitu ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Selain itu, teori ekonomi mikro juga membahas tentang penentuan tingkat produksi suatu perusahaan agar dapat mencapai profit atau keuntungan. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagian. Seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Perkembangan ilmu ekonomi juga sudah dimulai oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi dengan pelopor Adam Smith. Adapun sifat-sifat teori yaitu variabel-variabel, asumsi dan hipotesis. Kesimpulan yang keempat yaitu ilmu ekonomi adalah seni yang tertua di dunia. Hal ini disebabkan karena manusia sejak awal mula tercipta sudah menghadapi masalah-masalah ekonomi, yakni masalah sandang, pangan, dan papan. Meskipun saat itu istilah ekonomi belum bisa disebut ilmu karena belum ada kaidah-kaidah sistematis yang menjelaskan dan mengaturnya. Ekonomi sendiri yaitu oikos dan nomos adalah berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti harfiah yakni aturan rumah tangga. Nah, kita masuk ke kesimpulan yang kelima yaitu tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media. Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilan atau skillnya. Kemudian kesimpulan yang keenam yaitu definisi kerjasama tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim daripada dilakukan sendiri. Tujuan bekerja dalam tim antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Kita masuk ke kesimpulan yang ketujuh yaitu komitmen organisasi memiliki fungsi untuk mempertahankan hubungan dari berbagai hal seperti organisasi, pertemanan, atau rekan kerja. Misalnya dalam organisasi bertujuan untuk mempertahankan anggotanya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan yang kedelapan yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Nah, kita masuk ke kesimpulan yang terakhir yaitu tentang teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Tujuan teknologi informasi diciptakan adalah untuk mempermudah pengguna dalam melakukan pekerjaan. 13 sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk dengan penggunaan teknologi informasi. Pada dasarnya, sistem teknologi informasi tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal-hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu piranti lunak. Mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. Jangan lupa di like ya teman-teman. Dadah.